Shalom, shalom semuanya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, salam kemenangan ya, salam impactful life. Saya percaya kita semua sehat, kuat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh sangat baik dan sangat-sangat baik. Hari ini saya mau mengajak kita melihat sesuatu yang setiap hari kita gunakan. Apakah itu? Yang pasti bukan uang, ya, bukan handphone, bukan kendaraan. Tapi coba apa yang mau kita pelajari hari ini? Lidah kita, lidah kita. Ya, yang setiap hari kita jaga, sikat gigi, ya dibersihkan, ya. Apalagi kalau sampai sariawan, aduh, nggak enak kan kalau sampai sariawan, karena nggak bisa makan ya. Lidah ini adalah anggota tubuh yang kecil, cuman satu, ya, nggak ada dua, tiga, nggak ada kembaran, ya, memiliki kuasa yang sangat besar. Kenapa sangat besar? Dia menjadi sumber kehidupan. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Dengan lidah kita mengatakan sesuatu berkata baik dan tidak baik. Bisa berkata berkat, bisa berkata kutuk. Kita gunakan setiap hari. Bahkan dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita harus sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita. Bagaimana lidah kita ini kita pakai, perkataan kita ini, melewati perkataan kita ini untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat hidup kita dan hidup orang-orang di sekitar kita. Tadi kita tema sepanjang tahun ini, hidup kita harus berdampak. Karena akan memakan buahnya, tergantung dari apa yang kita ucapkan. Kita bisa menggunakan lidah, kita sering berkata, aku sayang kamu, ya, aku cinta kamu. Tapi sebaliknya juga bisa sebaliknya lagi. Aku nggak cinta kamu lagi. Aku nggak sayang kamu lagi. Kita mungkin bisa berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Baru kita ngomong Tuhan mengasihimu. Beberapa menit kemudian kita bisa mengatakan sesuatu yang melukai orang lain. Apa maksudmu? Misalnya marah-marah gitu. Aku nggak suka kamu. Atau kamu membuat aku luka dan sebagainya. Jadi pertanyaannya bukan hanya kita bisa berbicara. Itu sudah bersyukur banget. Banyak orang tidak bisa berbicara karena penyakit dan sebagainya. Tetapi semua orang itu hampir bisa berbicara. Benar ya? Semua orang hampir bisa berbicara. Tapi yang paling penting di sini, apakah perkataan kita itu menunjukkan bahwa kita tuh memiliki hikmat dari Tuhan? Karena orang bijaksana bukan hanya terlihat dari apa yang dia tahu, tetapi bagaimana dia berbicara dan berkata-kata. Hari ini kita akan belajar dari Rasul Yakobus ya, yaitu kitab Yakobus di pasal 3, baik itu ayat 5 sampai 6, 8 sampai 10. Tema firman Tuhan hari ini bijak dalam berkata. Dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah. Tadi dikatakan suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah di sini sampai diumpamakan seperti api. Kalau saat kita menyalakan api, kecil kan? Tapi kalau kita menggunakannya salah, nggak tepat, api itu bisa menghanguskan. Bisa bikin kacau ya.
Karena sekali kebakar semua merambat kebakar. Susah untuk dipadamkan. Tetapi dengan api, kita sering ya merayakan happy birthday ulang tahun. Bulan Agustus ini banyak yang berulang tahun. Dengan api yang kecil itu, kita bisa bernyanyi happy birthday to you. Begitu menarik sekali. Saat Christmas pun kita pegang lilin. Lilin-lilin Natal. Begitu menarik sekali, begitu bagus. Karena dipergunakan tepat, fungsinya tepat. Sampai diumpamakan demikian. Makanya lidah kita itu harus dijaga. Di ayat 6 sampai diumpamakan sekali lagi. Lidah pun adalah api. Yang merupakan suatu dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi perkataan itu bukan hanya mempengaruhi suatu percakapan. Perkataan kita tuh dapat mempengaruhi hubungan, keluarga, pelayanan, pekerjaan, arah hidup kita mau kemana. Kalau arah hidup kita mau baik, kita mau memiliki masa depan yang baik, mulai perkatakan yang baik. Kita perkatakan yang baik. Aku pasti sukses. Aku pasti ditolong Tuhan. Pasti aku memiliki jalan keluar. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan menyertai aku. Tuhan sungguh baik buat hidupku, buat hidup semua yang ada di sekitar kita. Dikatakan di ayat 9, diingatkan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Di ayat 10 dikatakan lagi. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Hidup itu pilihan. Tuhan kasih kita wisdom, hikmat. Kita minta hikmat yang dari Tuhan. Supaya apa? Supaya saat kita bijak dalam berkata, bukan sekedar kita nih pandai berbicara, melainkan mampu menggunakan setiap perkataan kita sesuai kehendak Tuhan. Jujur ya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya ini nggak pandai bicara. Jadi pada waktu Pastor Yongki awalnya meminta saya untuk sharing firman, terus terang saya kaget. Kenapa saya ini nggak pandai bicara, Bapak Ibu, saudara-saudari? Mumet ya, kalau mau suruh mikir apa yang mau dikatakan itu, jujur saya mumet, pusing ya kepala tuh. Tetapi saya mau belajar, saya coba. Cuman satu yang saya ingat, kenapa saya berani, maksudnya berani malu gitu ya, berani mencoba, berani malu. Saya cuman mau menyenangkan hati Tuhan, udah itu aja. Enggak, saya enggak mau pikir apa kata manusia, tetapi apa kata Tuhan. Pokoknya ini kan firman ya, disampaikan. Saya pikir harus jadi berkat. Itu aja. Jadi kalau salah, saya mohon maaf ya. Jadi, tapi saya mau belajar untuk dipakai Tuhan, untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Itu aja. Jadi bijak dalam berkata itu penting sekali. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mengendalikan lidah kita ini supaya sesuai kebenaran firman-Nya. Jadi setelah kita baca tadi, bagaimana ya cara mengendalikan lidah? Bukan hanya dengan menahan kata-kata. Karena di ayat ke-8 itu dikatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Artinya dengan kekuatan kita sebagai manusia, kita tuh tidak akan mampu loh Bapak Ibu mengendalikan lidah ini secara sempurna. Kita mungkin mau, kita komitmen. Tapi kalau ada sesuatu yang membuat hati kita sakitnya tuh di sini, emosi kita tuh lebih bekerja daripada kita mau menguasai lidah kita. Kalau kita mau marah, kita kan
langsung marah, nggak bisa mikir. Namanya orang marah, bener nggak? Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Jadi ada 4 langkah rohani yang praktis yang dapat kita lakukan. Yang jadi bagian kita. Ya, mau ya melakukan ya. Mau mengendalikan lidah kita. Walaupun tadi dikatakan tidak bisa dikuasai. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus kita harus bisa mengendalikan dan menguasai lidah kita. Yang pertama, serahkan hati kita kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Matius 12 ayat 34b, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Di Matius 12 ayat 36 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Di sini benar-benar Tuhan itu menegur kita semua. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu. Itu dengan sangat jelas. Jadi perhatikan perkataan kita. Jangan sampai sia-sia. Karena setiap apa yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Mungkin kita bisa berjanji di hadapan manusia. Tetapi kita bisa luput. Kita pun pernah luput janji. Tetapi jangan sampai kita luput janji kita kepada Tuhan. Itu kita manusia. Perkataan itu keluar dari hati. Karena itu jika kita ingin mengubah perkataan, kita harus membiarkan Tuhan yang mengubah hati kita terlebih dulu. Kita minta Tuhan ubahkan hati kita. Dijauhkan dari segala kepahitan. Dijauhkan dari segala kemarahan. Dijauhkan dari segala iri hati. Dijauhkan dari segala kebencian. Dijauhkan dari segala kesombongan, keinginan untuk membalas. Hati ini harus sembuh dari segala luka, dari segala yang tidak baik. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Serahkan hati kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan, yang membereskan hati kita. Bereskan hati kita. Itu terlebih dahulu. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Yang kedua, bagaimana cara kita mengendalikan lidah kita? Mari kita mau berhenti sejenak sebelum berbicara. Artinya apa? Berpikir terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bekerja, bukan emosi kita. Karena tadi diingatkan tidak seorang pun bisa menguasai, menjinakkan lidah. Kita harus berpikir mengambil jeda untuk memberi ruang bagi Roh Kudus untuk menenangkan hati kita. Kok kita, apakah orang boleh marah? Enggak salah orang marah. Boleh kita marah. Misalnya anak kita salah. Kita tegur, kita marahi. Karena untuk kebaikannya. Tetapi jangan sampai memperkatakan sesuatu yang tidak baik. Ya, yang bisa merugikan anak kita sendiri. Jadi kita harus mulai mengingat kebaikan Tuhan. Kita harus percaya Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa mengalahkan emosi kita. Sebab amarah manusia itu tidak ada yang benar di hadapan Allah sebenarnya. Ya, jangan sampai lebih dari matahari terbenam. Cepat baik, itu lebih baik. Karena amarah meledak di dada orang bodoh. Jadi saya kalau marah, saya selalu katakan dalam hati saya, kamu bodoh loh, marah. Kamu bodoh. Jadi, wah, tidak jadi marah dah. Daripada dibilang bodoh ya. Jadi saya mau dibilang pinter, jadi nggak mau marah. Bagaimana caranya cari solusi supaya nggak marah, marahnya hilang. Kita pasti bisa cari solusi. Tenangkan hati kita. Apa sih yang harus kita marah-marah? Apa sih penyebabnya marah?
Lebih baik kita berdamai ya. Cari damai itu lebih baik daripada kita harus marah-marah. Sebelum berbicara, berhenti sejenak. Jangan langsung menjawab. Jangan langsung membalas pesan. Siapa yang sering terima SMS? Waduh nih SMS-nya menjengkelkan. Kita nggak boleh tuh balas SMS yang lebih menjengkelkan lagi ya. Tarik nafas dulu. Ayo jadi berkat. Kita balas dengan kata-kata yang baik. Jangan langsung mengucapkan perkataan sesuai emosi kita. Tetapi beri waktu kepada hati kita, pikiran kita, untuk kita tenang. Karena Amsal juga mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah lembut itu pohon kehidupan. Tetapi lidah yang curang itu melukai hati. Amin. Yang ketiga, gunakan 3 penyaring, yaitu filter dalam kita berbicara, berkata-kata. Tanya pada diri kita sendiri, apakah ini perkataan kita perlu, maksudnya tepat waktunya, tepat diucapkan, bisa memperbaiki suasana jadi lebih baik. Karena Amsal 25 ayat 11 mengatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Apakah perkataan kita ini membangun? Jika tidak benar, jangan dikatakan. Kita gampang aja, membangun apa tidak membangun. Perlu apa tidak perlu. Jika nggak perlu, ya nggak usah kita ucapkan. Apakah itu perkataan yang menjatuhkan? Kita nggak usah pakai. Buang jauh-jauh. Bahkan diingatkan di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, bahasa Jawanya amit-amit. Ya, jangan sampai ada. Kalau ada, cepat bertobat. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Yang terakhir, mari kita suka berdoa. Ya, yang terakhir ini penutupnya kurang lebih ya. Suka berdoa, suka merenungkan firman-Nya, suka memuji Tuhan. Amin. Karena tubuh kita ini lemah. Kita harus suka berdoa, suka memuji Tuhan, suka merenungkan firman-Nya. Karena ini adalah yang utama untuk mengendalikan lidah. Daud itu suka berdoa, suka puji Tuhan, suka merenungkan firman-Nya. Sampai dia berkata di dalam kitab Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ketika kita suka berdoa, Roh Kudus sebagai roh penolong yang akan mengingatkan kita untuk kita tidak berkata-kata yang tidak baik. Karena semua yang tidak baik itu pasti merugikan diri kita sendiri, merugikan orang di sekitar kita, sesama kita. Dan kita nggak jadi berkat. Padahal kita mau hidup berdampak, jadi berkat. Gampang kan ngomongnya, sekali lagi, hidup berdampak, jadi berkat. Tapi prakteknya coba. Kembali lagi, bagaimana kita bisa mempraktekkan hidup berdampak jadi berkat. Itu kadang nggak mudah. Mungkin kalau kita baik-baik nggak ada yang senggol, ya nggak dapat masalah, mungkin kita bisa hidup berdampak jadi berkat. Tapi kalau kita disenggol, kita ngadepi masalah, persoalan, orang-orang menyakiti kita, melukai kita, itu sebenarnya waktunya kita praktekkan firman. Berkatakan yang baik aja. Nggak ada salahnya kok kita berbuat baik. Nggak ada salahnya kok kita bilang minta maaf. Nggak ada salahnya. Karena apa yang kita tabur, apa yang kita ucapkan, segala sesuatu yang baik, satu yang harus kita ingat, tidak ada yang sia-sia. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekali lagi 4 langkah rohani yang praktis dapat kita lakukan untuk mengendalikan lidah. Yang pertama, serahkan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, biar kita mau berhenti sejenak sebelum berbicara. Supaya Roh Kudus pimpin hidup kita, pimpin apa yang mau kita perkatakan, pikirkan.
Yang ketiga, gunakan 3 penyaring tadi. Apakah benar? Apakah perlu? Apakah membangun? Itu filter. Amin. Yang keempat, yang utama, sukalah berdoa. Suka memuji Tuhan. Dan suka merenungkan firman-Nya. Karena dari situ kita diingatkan. Kita dikuatkan. Iman kita dibikin kuat. Sehingga kita boleh bertumbuh bersama lebih baik. Ya. Jadi kita mau praktek untuk senantiasa hidup kita berdampak jadi berkat. Memang manusia nggak sempurna. Manusia bisa salah. Tetapi kita nggak mau berlarut-larut di dalam kesalahan, berlarut-larut di dalam ketidaksempurnaan. Kita mau Tuhan pakai hidup kita, mengubah hidup kita untuk kita boleh jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu boleh menegur kami semua. Biar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan untuk memakai lidah kami, untuk memuliakan namamu, untuk kami menjadi berkat, dan biar Tuhan disenangkan melalui kehidupan kami. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami melalui kehidupan kami, perkataan lidah kami ini Tuhan, Kau pakai untuk memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami, semua baik dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan, amin.